Selamat datang di program pembelajaran Prodi Keperawatan Kampus Pangandaran Universitas Padjadjaran. Saya Ayu Prawesti Priyambodo, dosen Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan pada pasien asma di keperawatan dewasa, sistem kardiovaskuler, respirasi, dan hematologi. Asma adalah penyakit tidak menular yang utama menyerang anak-anak dan orang dewasa dan merupakan penyakit kronis yang paling umum terjadi pada anak-anak. Asma adalah kondisi kronis atau jangka panjang yang mempengaruhi saluran udara di paru-paru dan hal-hal yang dapat memicu atau memperburuk gejala asma diantaranya seperti serbuk sari, olahraga, infeksi virus, atau udara dingin. Sedangkan serangan asma dapat terjadi ketika gejalanya memburuk. Asma merupakan suatu penyakit inflamasi kronis pada saluran pernapasan yang ditandai dengan hiperresponsif atau edema mukosa dan produksi mukus, dan gejalanya bisa berupa batuk, mengi, sesak napas, dan dada terasa sesak. Asma yang tidak diobati dapat mengalami gangguan tidur, kelelahan di siang hari, dan berkonsentrasi yang buruk. Gejala asma dapat berbeda-beda pada setiap orang. Gejala umum asma diantaranya batuk terus-menerus, terutama pada malam hari, mengi saat menghembuskan napas, dan terkadang saat menghirup, atau sesak napas atau kesulitan bernapas, terkadang bahkan saat istirahat. Dada terasa sesak hingga sulit bernapas dalam. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan asma seperti faktor lingkungan. Hal ini dapat disebut alergen seperti asap rokok atau kuman tertentu, biasanya lebih berdampak pada bayi atau anak-anak. Faktor lainnya yaitu infeksi virus yang dapat mempengaruhi pernapasan dan riwayat keluarga, misalnya orang tua yang menderita penyakit asma. Pemicu umum asma meliputi alergen dalam ruangan seperti tungau, debu, jamur, dan bulu hewan peliharaan. Alergen luar ruangan seperti serbuk sari dan jamur, stres emosional seperti kemarahan yang hebat, menangis atau tertawa, aktivitas fisik yaitu harus tetap aktif walaupun sedang dalam pengobatan. Infeksi seperti pilek, influenza atau flu, dan COVID-19. Obat-obat tertentu seperti aspirin yang dapat menyebabkan masalah pernapasan serius pada penderita asma, kualitas udara yang buruk atau udara yang sangat dingin, serta anak-anak dan orang dewasa yang kelebihan berat badan atau obesitas. Mereka mempunyai risiko lebih besar terkena asma. Kemudian bagaimana asma dapat didiagnosis? Yang pertama dapat dilakukan adalah pemeriksaan fisik, kemudian riwayat kesehatan, tes fungsi paru-paru, spirometri untuk menguji seberapa baik kerja paru-paru, kemudian tes untuk mengukur bagaimana saluran pernapasan, apakah bereaksi terhadap paparan tertentu, atau selama tes ini Anda diminta untuk menghirup alergen atau obat dengan konsentrasi tertentu yang berbeda yang dapat mengencangkan otot di saluran pernapasan pasien. Atau tes alergi pada kulit atau darah jika pasien memiliki riwayat alergi. Tes-tes ini memeriksa alergen mana yang menyebabkan reaksi dari sistem kekebalan pasien. Asma dibedakan menjadi dua, yaitu asma atopik dan asma non-atopik. Asma atopik dimulai pada masa anak-anak yang memiliki faktor pemicu terjadinya mengi atau asma. Hal ini dapat timbul setelah paparan dan respon terhadap alergen tertentu, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, tungau, debu, serbuk sari, rumput atau pohon, bulu hewan peliharaan, asap, obat-obatan tertentu, makanan tertentu. Sedangkan asma non-atopik tidak melibatkan respon inflamasi. Penyakit ini mungkin memiliki pemicu yang lebih sedikit dan biasanya terjadi pada orang dewasa, dan kemungkinan disebabkan oleh infeksi virus. Penata laksanaan asma melibatkan pengobatan akut dan pengobatan jangka panjang. Pemilihan obat bergantung pada usia pasien, tingkat keparahan penyakit, dan penyakit penyerta. Pada obat penyelamat atau obat pertolongan cepat dapat meredakan gejala jangka pendek
atau obat penyelamat menyebabkan bronkodilatasi dan digunakan terutama untuk mencegah atau mengobati serangan asma. Mereka mulai bekerja dalam beberapa menit atau mungkin tepatnya hingga kurang lebih 6 jam. Potensi efek samping yang dapat terjadi diantaranya kegelisahan, jantung berdebar, sedangkan agen atau obat kontrol jangka panjang itu dapat digunakan untuk mencegah serangan asma dan mengendalikan gejala kronis. Manajemen asma terdiri dari strategi untuk menghindari pemicu terjadinya asma, diantaranya misalkan menghindari asap tembakau yang menjadi pemicunya, atau juga tidak merokok, atau tidak membiarkan orang lain merokok di rumah atau di sekitar Anda. Sedangkan obat pereda jangka pendek yaitu obat yang disebut juga obat pereda cepat yang membantu mencegah gejala atau meringankan gejala selama serangan asma. Hal ini termasuk inhaler untuk dibawa sepanjang waktu dan jenis obat lainnya yang bekerja cepat untuk membantu membuka saluran udara Anda. Strategi terakhir adalah kontrol obat-obatan dan harus meminumnya secara rutin setiap hari untuk membantu mencegah gejala yang tidak diinginkan. Obat ini bekerja dengan mengurangi peradangan saluran napas dan mencegah penyempitan saluran napas. Kemudian pendidikan pasien sangat penting dalam manajemen asma. Ajarkan pasien dan keluarganya cara menggunakan peak flow meter atau mengoptimalkan pengendalian lingkungan dan mengenali tanda dan gejala asma. Tekankan bahwa berhenti merokok itu adalah penting. Anjurkan pasien untuk menerima vaksinasi tahunan karena asma meningkatkan risiko komplikasi penyakit pernapasan seperti pneumonia dan influenza. Manajemen diri asma meliputi pemantauan diri terhadap perubahan tingkat keparahan penyakit, pengetahuan yang tepat tentang asma dan faktor pencetusnya itu sangat penting. Pengetahuan tentang pengobatan dan kepatuhan terhadap pengobatan inhalasi, juga pengenalan gejala dan penyesuaian diri terhadap terapi medis. Manajemen diri diantaranya meliputi pendidikan asma, instrumen asma, kepatuhan pengobatan, penyelesaian masalah, evaluasi tindak lanjut yaitu asma manajemen yang terdiri dari beberapa juga kuesioner berkaitan dengan asma. Untuk mengontrol asma, medication, kepatuhan medication report, dan juga asma control questionnaire, dan juga asma self-efficacy questionnaire. Pengkajian keperawatan yang diperlukan yaitu meliputi data subjektif dan data objektif, seperti akan ditemukannya hipoksia, hiperkapni, wheezing, ronki, perubahan frekuensi napas, irama napas, perubahan tanda-tanda vital, dan dada mungkin akan ditemukan terasa terikat. Pasien mungkin kebingungan, batuk, sianosis, kesulitan bernapas, dan ketidakmampuan untuk mengeluarkan dahak. Pada rencana dan manajemen asuhan keperawatan, pasien dan keluarganya mungkin mengalami ketakutan dan kecemasan akibat kesulitan bernapas. Status pernapasan dinilai dengan memantau gejalanya, suara napasnya, aliran puncak pernapasan, oksimetri nadi, dan tanda-tanda vital. Sedangkan intervensi keperawatan yang dapat diterapkan seperti riwayat alergi obat, identifikasi obat terkini, pemberian obat yang diresepkan, pemantauan respon, pemberian cairan jika diperlukan, dan bantuan intubasi serta ventilasi mekanik jika terjadi gagal napas akut. Dan ini adalah referensi untuk asuhan keperawatan pada asma. Demikian paparan atau penjelasan tentang asuhan perawatan pada pasien asma di keperawatan dewasa sistem kardiovaskuler, respiratori, dan hematologi. Sampai bertemu lagi di program pembelajaran jarak jauh Prodi Keperawatan Universitas Padjadjaran dengan pembahasan materi yang lain. Terima kasih.